Halo, ketemu lagi bersama saya Dr. Firdaus. Hari ini saya akan bercerita tentang asam urat. Kenapa? Karena diagnosa asam urat ini atau diagnosanya biasanya kita tulis hiperurisemia atau gout. Itu merupakan salah satu diagnosa yang paling sering kita temukan di praktek sehari-hari. Nah, kalau teman-teman mungkin sudah banyak tahu tentang asam urat ini apa, atau ada beberapa yang tidak tahu, taunya kalau nyeri sendi, nyeri otot terus bilangnya wah kena asam urat. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang asam urat ini. Jadi, asam urat ini merupakan sisa metabolisme dari purin, dan purin ini kita dapatkan dari makanan. Nah, beberapa makanan memiliki kadar purin yang tinggi. Oke. Jadi, pada saat purin itu dimetabolisme dan membuat kadar asam urat itu meningkat di dalam darah, itu bisa menyebabkan beberapa komplikasi, dan salah satunya adalah peradangan sendi. Oke, tetapi tidak semua orang yang memiliki kadar asam urat yang tinggi ini akan mendapatkan komplikasi radang sendi atau yang kita sebut gout. Hanya sebagian kecil, bisa dikatakan cuma sekitar 20%-an yang bakal mendapatkan peradangan sendi atau nyeri sendi karena kadar asam urat yang tinggi. Sisa lainnya tidak memiliki gejala. Tetapi Anda yang memiliki asam urat tinggi dan tidak bergejala seperti itu, jangan merasa hebat dulu. Karena apa? Karena tingkat asam urat tinggi yang sangat tinggi di dalam darah ini juga bisa berisiko membuat Anda untuk mendapat komplikasi seperti batu ginjal. Selain itu, ada penelitian juga yang mengatakan bahwa tingkat kadar asam urat yang tinggi juga meningkatkan risiko kematian karena penyakit vaskular seperti jantung dan stroke yang cukup lumayan. Jadi harus berhati-hati kalau kadar asam urat dalam darah kita tinggi. Nah, jadi ada beberapa faktor yang membuat kita itu berisiko untuk terkena kadar asam urat yang tinggi dalam darah. Salah satunya yang pertama adalah makanan yang proteinnya tinggi, itu juga kadang asam uratnya tinggi. Purinnya tinggi. Oke. Kemudian selain dari makanan, yang membuat kita berisiko untuk terkena asam urat adalah faktor keturunan. Jadi kalau misalnya orang tua kita atau orang tua Anda itu menderita asam urat, jadi faktor risiko untuk Anda juga bakal terkena penyakit asam urat juga semakin tinggi. Selain keturunan, ada lagi laki-laki itu bisa sampai 10 kali lipat berisiko lebih tinggi daripada perempuan. Perempuan risikonya akan naik setelah mereka menopause. Jadi laki-laki juga berisiko tinggi untuk terkena asam urat dibanding perempuan. Selain itu, yang bisa membuat berisiko tinggi terkena asam urat adalah obesitas. Kelebihan berat badan juga berisiko untuk membuat seorang terkena asam urat yang tinggi. Penyakit lainnya seperti darah tinggi, gula darah yang tinggi atau diabetes juga membuat kita berisiko untuk terkena asam urat. Nah, penyakit asam urat ini sendiri atau gout ini sendiri, kalau di sejarahnya dikatakan ini adalah penyakit para raja. Kenapa? Karena raja-raja dahulu kala itu seringkali terkena penyakit ini. Jadi tidak lepas dari perilaku raja tersebut akan asupan makanan yang sehari-hari, yaitu ada 4 jenis makanan yang perlu kita hati-hati yang bisa membuat kita terkena gout atau peradangan sendi karena asam urat yang tinggi. 4 jenis makanan ini, yang paling pertama adalah daging merah dan jeroan. Itu yang paling utama. Terus itu mau daging sapi, kambing, rusa, unta, daging apapun itu adalah daging merah, itu membuat Anda berisiko untuk terkena asam urat atau serangan gout, serangan peradangan sendi kalau asam urat Anda sudah tinggi. Kemudian yang kedua, minuman beralkohol itu juga sangat meningkatkan. Jadi daging, minuman beralkohol itu sebisa mungkin dihindari kalau misalnya Anda memiliki kadar asam urat yang tinggi.
atau ketika Anda ingin menghindari untuk mendapatkan kadar asam urat yang tinggi. Terus yang ketiga yang perlu Anda hindari adalah seafood. Seafood ini cumi, sotong, gurita, kepiting, udang, kerang, dan sejenisnya. Itu makanan seafood itu sangat dihindari karena memiliki kadar purin yang tinggi. Selain itu beberapa jenis ikan seperti ikan tuna, tongkol, tenggiri, ikan kembung, sarden, nah itu juga memiliki kadar asam urat yang tinggi, sehingga Anda harus berhati-hati atau menghindari makanan tersebut. Nah, selain 3 jenis makanan tadi, ada lagi satu jenis makanan yang tanpa kita sadar ternyata sering kita konsumsi dan membuat kadar asam urat kita semakin tinggi, yaitu makanan ini sering kita temui sehari-hari, yaitu adalah minum-minuman yang bisa kita dapatkan dari toko, warung, minimarket. Itu minum-minuman kemasan. Karena minum-minuman kemasan ini itu memiliki kadar gula fruktosa yang tinggi. Ya, gula-gula jagung itu juga ke dalam jangka waktu lama dan asupan yang banyak juga bisa menyebabkan kadar asam urat kita tinggi. Jadi hati-hati, minuman saset, minuman kaleng, minuman botol, apalagi sekarang ini banyak minuman-minuman bersoda yang kadar gula fruktosanya itu sangat tinggi. Ya, itu sangat berisiko sekali. 4 itu aja dulu yang perlu kita waspadai: daging dan jeroan-jeroannya, seafood dan ikan-ikan tertentu, kemudian alkohol dan minuman-minuman kemasan. Nah, ini 4 hal ini yang sangat-sangat perlu kita hindari. Nah, dan seringkali yang selama ini kita yakini yang membuat kadar asam urat tinggi adalah yang sering disalahkan kacang. Oke, sini saya akan memberikan satu info bahwa ternyata kacang tidak membuat Anda terkena peradangan sendi GOT tadi itu. Jadi selama ini itu adalah salah kaprah. Jadi kacang itu aman. Bahkan ada beberapa penelitian yang mengatakan kacang itu sangat baik untuk penderita asam urat. Jadi berapa sih banyaknya kacang yang boleh kita makan dan baik untuk orang yang menderita asam urat? Bahkan baik, yaitu hanya setangkup tangan ini aja boleh makan segini, tapi dalam jumlah yang banyak itu ya sangat tidak disarankan. Ada beberapa kunci untuk Anda menurunkan kadar asam urat. Selain menghindari makanan-makanan tadi, kunci yang perlu Anda pegang untuk menurunkan asam urat adalah: pertama, makan makanan dalam jumlah yang moderat atau sedang-sedang saja. Karena apa? Karena hampir semua makanan itu bakal mengandung purin yang tadi bisa menyebabkan asam urat. Oke. Yang kedua, masukkan atau perbanyak konsumsi sayur dan buah-buahan. Nah, yang sayur ini biasanya juga orang berpikir, wah nggak boleh makan sayur dong, nggak boleh makan bayam, nggak boleh makan kol, nggak boleh makan sayur hijau-hijau karena juga bisa bikin asam urat. Dalam porsi yang tertentu, sayur itu malah baik, jadi tidak masalah jika Anda makan. Kalaupun misalnya Anda khawatir, Anda bisa milih sayur-sayur yang lain. Jadi sayur itu harus menjadi asupan makanan Anda sehari-hari. Kalau misalnya Anda tidak makan daging, tidak makan sayur, terus Anda makan apa? Kemudian yang perlu Anda makan lagi adalah protein. Itu bisa Anda dapatkan dari ikan dan ayam, kecuali ikan-ikan yang saya sebutkan tadi ya. Kemudian perbanyak minum air putih. 8 gelas sampai 16 gelas sehari itu sangat baik sekali. Pastikan bahwa itu hanya air putih, jadi bukan 8 gelas itu isinya kopi semua, teh atau minuman manis. Pastikan itu air putih. Nah, selain itu, ketika Anda sudah berusaha dengan menjaga makanan Anda, terus ternyata kok kadar asam uratnya masih tinggi, kok saya tetap terkena peradangan sendi, itu berarti Anda masih membutuhkan untuk berkonsultasi kepada dokter, karena metabolisme kita itu berbeda tiap orang, dan ada beberapa orang yang sudah menjaga makanan, menjaga makannya, tetapi dia juga harus dibantu dengan obat-obatan yang diresepkan oleh dokter. Jadi beberapa hal tadi mudah-mudahan bisa membuat teman-teman lebih memperkaya ilmunya tentang asam urat ini dan bisa
lebih sehat dan terhindar dari penyakit asam urat ini. Semoga bermanfaat dan salam sehat.